Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pointer dan low level memory access. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pointer dan low level memory access pada C++. Memahami pointer dalam C++. Dalam C++, pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Alih-alih menyimpan nilai langsung, pointer menyimpan lokasi di mana nilai tersebut disimpan dalam memori komputer. Ini memungkinkan manipulasi data yang lebih efisien dan fleksibel. Setiap variabel memiliki alamat memori unik. Pointer menyimpan alamat ini dan operator deference digunakan untuk mengakses nilai yang ditunjuk oleh pointer. Berikutnya, kegunaan utama pointer. Yang pertama, alokasi memori dinamis. Pointer memungkinkan alokasi memori saat rutin, berguna ketika ukuran data tidak diketahui sebelumnya. Yang kedua, akses data tidak langsung. Memungkinkan manipulasi data melalui alamat memori, sangat berguna dalam berbagai skenario. Yang ketiga, manipulasi data efisien. Memungkinkan modifikasi nilai variabel lain secara langsung tanpa harus menyalin seluruh data. Yang keempat, pengiriman parameter fungsi. Dapat digunakan untuk mengirim alamat variabel ke fungsi, memungkinkan fungsi memodifikasi nilai variabel asli. Yang kelima, iterasi array. Sering digunakan untuk mengiterasi elemen-elemen dalam array. Contoh sederhana pointer. Yang pertama, integer x sama dengan 10. Berfungsi untuk membuat variabel x bertipe integer dengan nilai awal 10. Yang kedua, integer bintang ptr. Berfungsi untuk deklarasi pointer ptr yang dapat menyimpan alamat memori dari sebuah integer. Yang ketiga, ptr sama dengan nx. Berfungsi untuk mengisi pointer ptr dengan alamat dari variabel x. Yang keempat, nx. Berfungsi untuk mengambil alamat memori dari x. Yang kelima, bintang ptr. Berfungsi untuk mengakses nilai dari alamat memori yang ditunjuk oleh ptr. Yang keenam, ada ptr. Berfungsi untuk menunjuk ke alamat memori x, bukan nilainya. Oke, kali ini saya akan membahas soal low level memory access dalam C++. Jadi, low level memory access mengacu pada kemampuan untuk secara langsung memanipulasi memori komputer, seperti mengakses alamat memori tertentu dan mengontrol bagaimana data disimpan dan diambil. Ini memberikan kontrol yang lebih besar atas sumber daya sistem, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab pengembang, di mana pointer digunakan untuk menyimpan alamat memori dan berinteraksi langsung. Alokasi memori dinamis fungsinya seperti new dan delete untuk mengelola memori. Lalu ada manipulasi bit, mengontrol bit individu dalam byte untuk mengoperasi tingkat rendah. Ini saya akan menunjukkan project low level memory access yang kami buat. Di mana void print memory ini fungsinya untuk menampilkan byte level data dari sebuah variabel. Integer nya di mana kami integer x-nya kami masukin jadi 4 dan integer bintang pointer sama dengan x yang fungsinya untuk membuat alamatnya. Oke, lanjut. Saya untuk alokasi memori dinamis, integer bintang array new in ini untuk fungsinya alokasi array dinamisnya, di mana kami hasilnya cuma 3 saja, sehingga lalu kami masukkan
memori dalam kurung x, slice of dalam kurung x untuk kurung tutup kurung, itu fungsinya menambahkan isi memori variabel x per byte. Lalu menggunakan fungsi frame memory yang membaca isi memori x menggunakan pointer bertipe antecedent char x agar menggunakan fungsi frame memory yang membaca isi memori x menggunakan pointer bertipe antecedent agar bisa melihat tiap byte. Ini merupakan bentuk low level memory exception. Lalu ada char bintang raw sama dengan cache char bintang dalam kurung ns, yang dimana ini fungsinya mengcasting alamat x menjadi pointer bertipe char x agar dapat mengakses byte pertama dari inverted x. Ini menampilkan lalu cout and akses byte pertama dari x sebagai char. Ini lalu static cache in bintang, ini fungsinya untuk menampilkan isi byte pertama dari inverted x, dan static cache interdent bintang raw ini fungsinya agar nilai byte pertama bisa dibaca sebagai angka bukan karakter. Oke, kali ini saya akan menunjukkan hasil outputnya. Oke, jadi di sini adalah output dari program yang kami buat tadi, di mana nilai x-nya itu adalah 42, alamat x itu adalah 0x6FFE, yang dimana ini beda sistem, beda alamatnya. Ya, pointer p ini itu tujuannya untuk menyimpan alamatnya itu ke memori, dan nilai yang ditunjukkan p itu adalah nilai yang menyesuaikan dengan alamat yang sudah disimpan. Oke, isi array dinamisnya tadi ada 10, 20, 30, dimana ini menyesuaikan dengan nilai array yang kita masukkan sebelumnya. Oke, representasi dari byte dari x yang dimana x nya itu adalah 42, sehingga hasilnya adalah byte 0 itu sama dengan 0 kali 2, 0x2a, byte pertama byte 1 itu 0x00, byte 2 itu 0x00 juga, begitu pula dengan 0 byte ketiga. Nah, akses byte pertama dari x sebagai char itu adalah 42. Oke, jadi gimana saja pengaplikasian low memory access ini? Oke, pertama itu pada sistem dan embedded, di mana pertama itu pada sistem operasi, yaitu menangani alokasi memori, pengelolaan stack atau heap, implementasi virtual memory, pack table, dan direct handle, contohnya kernel Linux, Windows NT, kernel. Lalu embedded system sendiri dan IoT device berinteraksi, di mana fungsinya itu berinteraksi langsung dengan hardware seperti sensor, memori flash, atau register and controller. Contohnya firmware untuk Arduino SPM32 atau ESP32. Oke, lalu pada game drive, di mana game development ini fungsinya untuk mengoptimalkan performa tinggi pada dan alokasi memori manual untuk menghindari lag. Contohnya Unreal Engine dan Unity. Lalu ada driver perangkat keras. Ini fungsinya untuk berinteraksi langsung dengan hardware seperti GPU, printer atau backboard card, membaca atau menulis ke register atau buffer memori perangkat. Contohnya GPU driver, NVIDIA AMD, dan USB driver. Oke, lalu yang terakhir adalah keamanan dan komputasi, di mana keamanan dari reverse engine ini karena fungsinya adalah membaca atau memodifikasi memori secara langsung. Teknik seperti buffer overflow, memory dump, analyze, shell code injection. Ya, contohnya ada antivirus, debugger, dan disable
Manajemen memori manual untuk mempercepat eksekusi dan efisiensi penggunaan change. Digunakan dalam simulasi besar, misalnya simulasi cuaca ataupun fisika partikel. Lalu yang terakhir ada bahasa pemrograman dan kompilator. Bahasa level rendah seperti C ataupun C++ ataupun Rust mengizinkan akses langsung ke memori via pointer. Kompiler perlu memanipulasi data pada level bit atau byte. Contoh LLVM, GCC, dan terakhir adalah Rust compiler. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasan yang kami jelaskan kurang jelas. Kami sangat mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.